welcome back to We Help You Talk. Halo, selamat sore semuanya. Oke, aku tungguin dulu ya untuk sahabat We Help You masuk. Halo semuanya. Oke, ya seperti biasa kita kenalan dulu. Mungkin ya, nama aku Firda Indriani yang bakal nemenin sahabat We Help You dalam beberapa waktu depan. Halo. Udah ada beberapa yang masuk nih. Halo. Oke, untuk memulai IG Live kali ini enaknya mungkin ya kita awali dengan pantun. Tapi aku pengennya kalau misalkan yang join udah agak banyakan kali ya. Halo semuanya. Halo, selamat sore. Hai. Oke. Tentunya ya, We Help You Talk ini selalu paling dinantiin, apalagi setiap hari Jumat ya, rutin gitu yang akan membahas topik-topik menarik. Oke, mungkin kita bakal mulai ya. Aku pengen pantun dulu nih ya kan. Mulai usaha kelapa sawit, jangan lupa ajak kakak ipar. Ayo pesan We Help You Eat kalau kalian lagi lapar. Halo. Oke ya, hari ini tentunya ya, kalau di tempat aku nih lagi hujan ya, hujan rindu nih. Ayo siapa yang rindu sama doinya ya atau gebetannya. Nah kayaknya enak nih ya, kalau misalkan mulai nonton IG live sambil mesen We Help You Eat gitu ya, abis itu sambil makan mungkin, wah langsung relax kali ya. Halo. Oke, langsung relax gitu kan. Jadi jangan lupa nih ya, pesan makan melalui We Help You Eat. Soalnya kita lagi ada promo tentunya. Karena kita lagi ada promo potongan 35.000 sampai dengan 40.000 nih. Jadi jangan dilewatkan ya tentunya. Halo, boleh dong tulis di kolom komentar gimana nih kabar kalian. Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini tentunya kita bakal ngebahas tentang bisnis dari rumah gitu ya. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Pak Lawrence selaku owner dari Omega Kitchen. Halo, oke, nah mungkin udah ada nih ya Pak Lauren ya. Mungkin kita bakal ajak aja ke IG Live hari ini. Oke, sebentar ya. Mulai. Halo, sehat Kak? Oke, alhamdulillah ya, Alhamdulillah sehat. ya. Halo, Oke, selamat jelas. sore. Selamat sore. Selamat sore, Bu Firda. Selamat sore, gimana Pak Selamat sore. kabarnya? Gimana Pak kabarnya? Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Nah, hari ini gimana Nah, hari ini perasaannya? gimana perasaannya? Hari ini perasaannya deg-degan. Karena diundangnya mendadak. Oh, Pak, yang mendadak biasanya Pak, jadi. mendadak biasanya jadi. Ya. Oke, Pak. Tadi aku udah sempat Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, Pak. Tadi aku udah sempat memperkenalkan Pak Loren ke sahabat We Help You. Iya. Boleh dong diperkenalkan lagi dan juga cerita ini bisnis usahanya gitu. Bisnis usahanya gitu. Oke. Silakan. Sebelumnya terima kasih Bu Firda telah mengundang saya, ya kan. Nah, perkenalkan nama saya Lauren. Saya adalah owner dari Omega Kitchen. Oke. Nah, kalau produk saya yang jelas pasti itu ayam barbecue, gado-gado, dan terakhir ini ada menu baru itu ayam kalasan. Oke. Nah, Boleh dong Pak diceritain sejarah awalnya gitu, bisnisnya gimana, mungkin dari tahunnya, gitu, ambisinya tuh apa Oke. mungkin. kalau awal perjalanan itu jatuh bangun, ya kan. Nah, itu di tahun 2019 saya mulai itu asli dari nol. Jadi kalau kita bicara itu modal dengkul lah ya. Nah, dari situ saya belajar, saya analisa apa sih yang cocok di bidang untuk yang cepat cari uangnya gitu kan. Nah, salah satunya saya ambil dari kuliner. Nah, kuliner ini saya pelajari dan kebetulan juga usaha ini sebenarnya memang dari kakak saya. Kakak saya waktu itu main di ayam barbecue ya kan. Nah, tapi saya kembangkan bikin jadi resbol. Gitu. Dan kebetulan juga itu gado-gado waktu saya muda itu saya pernah bikin racik, saya seneng racik. Oke. Gitu. Jadi mulai lagi dari situ juga gitu. Kalau boleh tahu meracik apa tuh Pak? Meracik apa tuh Pak? Saya bumbu gado-gado raciknya. Oke. Dan dulu sebenarnya cukup ramai, cuma karena karyawan biasa kan SDM-nya nggak benar, saya tutup. Gitu. Oke. Nah, tadi berarti Bapak ini owner dari Omega Kitchen kan ya? Betul. Nah, boleh Pak kasih tahu tuh menu-menu apa yang ada di Omega Kitchen sih? Menunya sih cukup lumayan banyak. Ya salah satu tadi yang gado-gado saya bilang, saya jual bumbu gado-gadonya juga, itu saya masukin di pasar.
terus juga ayam barbecue, ayam kalasan, yang itu bisa dipesan ke seluruh kota. Gitu. Mantep Nah, banget. juga kalau misalnya untuk gado-gado juga bisa jadi reseller juga gitu. Oke. Pak, sebelumnya sekarang Bapak pakai device-nya satu atau gimana nih? Satu. Oh, satu ya. Soalnya di aku agak bergema nih mungkin. Semoga sahabat Mungkin di WHQ. ruangan kali ya. Mungkin Di kali ya. ruangan kali ya. Satu pakai. Oke, tapi nggak apa-apa ya sahabat WHQ. Semoga bisa mendapatkan ilmunya nih. Yang penting ya. Oke, next nih Pak. Menu apa sih yang direkomendasikan sama Pak Loren gitu yang bisa dipesan di Omega Kitchen? Kalau menu andalan memang yang pasti saya dari gado-gado karena itu spesifik saya murni racik sendiri dan itu keistimewaannya memang saya pakai ada campuran dari kacang mede. Itu campuran karena kan nggak semua yang usaha gado-gado ini mereka pakai kacang mede. Dan kedua itu diulek gitu. Langsung ya sama bapaknya nih. Itu saya sendiri. Dan kemudian kalau yang menu keluarga itu dari ayam barbecue, itu rice ball. Saya bikin rice ball. Kalau dulu itu ayam itu dibikin untuk spesial wedding, pernikahan atau yang wedding besar lah kayak gitu. Nah, tapi saya pakai di sini, saya bikin jadi rice ball. Nah, keunikannya di sini itu ayam barbecue. Kalau kita nggak pakai bumbunya itu rasanya barbecue-nya ada. Tapi kalau kita udah pakai bumbu kecapnya itu jadi seperti kayak kambing guling. Seneng gitu. Langsung. Iya, jadi dua multi ya. Oke tuh ya. Nah, sahabat WHQ tuh ya. Di note tuh ya. Tadi ada gado-gadonya sama ayam barbecue-nya. Jadi langsung aja mungkin ya buka aplikasi WHQ Eat. Nah, oke. Kalau bagi ada yang mau nanya ya, boleh banget tulis aja di kolom komentar ataupun di question box. Soalnya kita bakal ada 3 voucher untuk sahabat WHQ bisa beli nih ya makan di WHQ Eat. Ataupun juga boleh nih beli menunya dari Omega Kitchen. Oke, Pak, kita lanjut nih ya. Kan aku udah ngeliat sosial medianya Omega Kitchen gitu ya. Nah, kan udah merambah ke dunia digital nih berarti. Nah, apa sih yang membuat Pak Loren itu akhirnya memanfaatkan Instagram nih istilahnya? Apa tuh, Pak? Sebenarnya sebelumnya saya gaptek, jujur. Saya nggak ngerti apa namanya Instagram, ya kan, atau main yang lain-lain lah gitu kan. Karena kan faktor usia juga ya. Tapi karena kita keadaan, kalau kita bilang kepepet, the power of kepepet, mau nggak mau harus bisa. Jadi kita harus belajar. Jadi satu persatu saya kuasain, saya pelajarin ya kan. Nah, sehingga sudah waktunya dan kebenaran juga zaman sekarang nih masuknya pandemi nih, ya kan. Jadi sangat cocok banget gitu. Jadi usaha di rumah, satu modalnya nggak gede gitu kan, nggak perlu biaya banyak, dan kedua memang dari makanan ini semua orang pasti butuh. Gitu. Jadi makanya kita beralih digital, nggak perlu ketemu orang juga, itu safety buat kita juga, karena kan masa pandemi ini kan ya orang pasti pada takut lah ya makan keluar gitu. Iya sih, Jadi makanya saya belajar dari digital ini ya banyak banget dari membantu. Salah satunya aplikasi dari WHQ juga. Wah, senang banget tuh dengernya. Kalau boleh tahu Bapak sendiri yang kayak menggunakan media sosialnya atau gimana? Ada tim lain? Enggak, kebanyakan saya sendiri. Saya kerja sendiri semua. Berarti mempelajari sendiri. Dari digital marketing, dari semua itu saya ini sendiri. Sampai desain pun saya kerjain sendiri semua. Bapak bisa, wah keren banget. Jadi kalau misalkan mau belajar Bu Firda. Harus bisa, harus belajar. Oke, nah kalau boleh tahu kalau menu-menunya itu siapa tuh yang Pak yang bikin? Bapaknya sendiri atau ada chefnya atau gimana? Enggak, banyak kan saya sendiri. Jadi saya racik sendiri semua. Oke. Jadi semua pesanan itu Bapak yang bikin. Kita ada panduannya ya, ada role-nya juga. Jadi kita tahu. Jadi mau kalau gado-gado gitu, mau saya kirim kemana aja mereka asal tahu racikannya, mereka ulek aja udah sama rasanya. Gitu. Dan kedua untuk bumbu gado-gado ini itu multifungsi. Jadi mereka bisa juga buat seperti kayak seafood, bumbu seafood atau bumbu ketoprak kayak gitu. Mereka bisa padu. Gitu. Dari panduannya itu aja ya. Jadi semacam multiguna ya. Oke. Nah, kalau aku boleh tahu nih Pak, apa sih yang membedakan Omega Kitchen dan juga kompetitor lainnya atau saingan atau usaha lainnya nih? Apa nih Pak?
Kalau yang membedakan ya udah pasti kalau dari ayam barbeque itu kita beda. Kalau orang kan barbeque memang dia rasanya kayak barbeque yang ada kuah-kuahnya itu kan. Iya Tapi betul. kalau saya punya saya enggak. Jadi saya punya tuh sudah dibalurin, udah diracik semua. Saya pakai pengendapan lagi supaya dia nyerap dulu. Makin Gitu. nyerap tuh ya bumbunya Pak. Ya, jadi satu hari itu diendapin dulu, besoknya baru kita keluarin, baru kita bakar. Oh, oke. Gitu. Jadi memang Nah, ada bumbu menu kecap andalan. itu kita pisah. Gitu. Oke. Berarti memang ada menu andalannya. Jadi itu yang juga yang membedakan dari Omega Kitchen dan juga usaha lainnya. Wow, udah ada yang Betul. nanya nih Pak. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Boleh. Gimana nih sahabat WHP bisa memesan menu-menu tadi nih? Mungkin boleh nih Pak dikasih tahu. Sebenarnya simple. 3 klik aja linknya We Help You Eat. Wah. Nah, di situ tinggal cari aja nasi goreng Oma by Omega Kitchen. Kenapa saya pakai nasi goreng Oma? Karena wilayah saya ini nggak mendukung untuk yang main di high. Jadi ada high, ada low saya mainnya. Oh. Tuh. Itu strategi Bapak sendiri berarti ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu Bapak ada di mana? Di mana nih lokasinya? Biar sahabat WHP Saya tahu. di dekat Gading Serpong, Dasana Indah. Oh, oke. Nah, itu ya sahabat WHP ya. Kalau dekat-dekat situ langsung aja tuh pesen. Oke. Nah, udah ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Kita lihat aja kali ya. Boleh. Nih, Kak. Ada dari Kak Minati nih. Awal mula mempromosikan Omega ini gimana sih, Pak? Karena kan memang waktu Awal itu kan promosinya ya? lagi pandemi kan. Mm-mm. Nah, saya kalau untuk promosi itu awal-awal itu mulai saya belajar digital marketing. Saya mainnya di Facebook Ad sama Instagram Ad. Itu. Jadi itu sangat membantu sekali. Tinggal linknya aja kita taruh. Kita mau taruh linknya We Help You atau apapun, itu sangat membantu. Oh, Bapak Gitu. pun juga main digital marketingnya ya? Ya, saya belajar mau nggak mau. Oke, itu ya untuk Kak Minati. Jadi awal mulanya belajar tentunya ya. Habis itu Ya. memanfaatkan yang ada, platform-platform yang ada. Tapi yang Instagram Ads. pasti untuk sekitar lokasi itu kita harus tes market dulu. Jadi marketnya iya, harus betul. jelas dulu. Nah, gitu. Kalau nggak ada marketnya juga susah, cuma. Bener banget ya. Jadi memang harus tahu nih ya target-targetnya mau kayak gimana. Iya. Oke, next nih ada dari Kak Ragnaro ya. Ini kayaknya second account. Omega ada offline store-nya nggak Pak? Kalau ada, apa sih pertimbangan Bapak memilih lokasi tersebut? Gini, saya kan bermulai dari nol. Jadi saya ngerintis dari awal nih ya kan, dari 2019 itu dari awal benar-benar itu bermodalkan hanya 100.000. Nah 100.000 itu saya berpikir gimana saya cara ngembanginnya gitu. Jadi sedikit step by step itu, jadi saya jalanin. Yang pertama, saya nggak buka dulu Omega. Saya main jual kue, saya titipin di pasar. Saya kumpul uang. Nah, di situ saya belajar digital marketing. Setelah ada modal terkumpul dikit, baru saya buka. Gitu. Nah, buka di situ, jadi saya nggak perlu pakai tempat, saya pikir gitu kan, karena kan di rumah kan. Nah, intinya kita udah tahu dulu nih marketnya gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi emang harus step by step ya, Pak. Itu Iya, ya nggak untuk bisa kita langsung blong gitu. bener banget. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, oke, ini ada dari Kak Ardiayu. Kayaknya second account juga nih. Pak, kalau misalkan jualan gado-gado gitu, kalau misalkan nggak laku, itu gimana Pak? Ataukah dibuatkan PO atau gimana? Sebenarnya gini, nggak perlu PO ya kan. Kita kalau saya jujur kalau nggak laku kita buang, tapi kita sesuai porsi aja. Jadi satu hari itu kita tahu penjualan kita berapa. Ya sekapasitas itu kita bikin ya. Kalau memang ada penambahan lagi kita tinggal rebus lagi kan, nggak susah gitu. Tinggal rebus doang. Gitu. Kalau bumbu kan saya udah racik, jadi udah gampang gitu. Oh, oke. Nah, Pak, saya sendiri mau nanya nih ya, saya pengen usaha juga. Kalau misalkan yang kayak gitu kan berarti fresh kan ya, maksudnya bukan yang instan gitu. Nah, itu Pak, cara ngeramalnya gimana tuh Pak? Kayak hari ini saya sediain porsi segini, ini segini, itu gimana Pak? Nggak perlu ramalan sih, jadi kayak kita misalnya ambil pukul rata-rata aja ya. Misalnya kita sehari misalnya taruh aja kita bikin dulu 5 porsi atau 10 porsi. Ya kan, kalau habis itu kita bikin lagi.
jangan dibikin semua. Kalau bikin semua kan nanti mubazir, kebuang. Gitu. Oke, berarti memang Jadi ada simpel patokannya. banget sih. Patokannya. Oke, nah Jadi mungkin dari sesuai sana. proporsi aja, jadi kita bisa tahu. Oke, mungkin jadi bisa jadi insight juga nih Pak ya. Jadi juga nih Pak ya. harus ada patokannya biar bisa. Mungkin hari besok juga jadi bisa jadi patokan nih Kak. Bisa jadi patokan nih Kak. Rata-rata segitu gitu, jadi kita tahu. Oke. Nah mungkin udah banyak nih mungkin sahabat udah WHP yang masuk, boleh banget ya nanya-nanya di question box. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa harapan Pak Loren ke depannya bekerja sama dengan We Help You Eat? Mungkin boleh harapan atau mungkin cita-cita Pak Loren itu sendiri. Harapannya justru kalau We Help You ini bisa membantu para UMKM yang lain juga, ya kan? Dan juga banyak promo-promonya seperti misalnya saya juga bikin diskon nih, terutama nih kayak saya bikin diskon gitu kan. Saya kan nggak bisa nih bikin diskon di tempat aplikasi itu, ya mudah-mudahan ke depannya saya bikin sendiri gitu bisa gitu. Dan kedua ada subsidi juga dari diskon itu, gitu. Kalau untuk program-programnya sih cukup oke gitu. Itu aja sih sebenarnya simpel. Oke, semoga We Help You Eat selalu bisa membantu Pak Loren ya untuk memperjualkan atau mempromosikan. Oke, wah keren, wah banyak nih ya yang nonton buat Pak Loren nih. Campur ada teman-teman juga. Oke, nah mungkin juga jadi bisa masukan ya untuk tim We Help You untuk bisa ngasih promosi ataupun secara teknisnya gitu ya di aplikasinya. Oke, thank you Pak Loren untuk hari ini IG Live yang singkat ini. Semoga bisa memberikan ilmu juga untuk sahabat We Help You yang nonton, dan makasih banyak banget untuk Pak Loren insight-nya. Oke, Pak Loren, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Firda. Thank you ya. Thank you udah undang.